supaya pemerintah memperhatikan pedagang-pedagang kaki lima, karena berdagang adalah sumber kekuatan ekonomi bangsa. Di sekitar lingkar Istana Negara Jakarta, hidup sebuah perjuangan yang sering luput dari perhatian. Mereka adalah pedagang kaki lima dengan modal terbatas, menata lapak di trotoar, mendorong gerobak, hingga membuka tenda sederhana di sepanjang Jalan Juanda dan Veteran I. Setiap hari, sejak fajar menyingsing hingga malam menjelang, makanan, minuman, dan kebutuhan harian mereka tawarkan kepada para pejalan kaki dan pekerja kantor yang melintas. Bagi mereka, berdagang bukan sekadar mencari nafkah, tetapi menjaga kehidupan keluarga dan menapaki hari demi hari dengan keteguhan. Tantangan datang silih berganti, modal terbatas, ruang berjualan sempit, penertiban yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Namun mereka tetap bertahan di tengah hiruk-pikuk kota, menjadi denyut ekonomi rakyat yang berdiri tegak di jantung kekuasaan ibu kota. Pedagang kaki lima bukan hanya pengisi jalan, mereka adalah kehidupan yang bergerak dan perjuangan yang nyata. Dengan Bapak siapa namanya? Dengan Pak Muklisin. Pak Muklisin. Sudah berapa lama tinggal di Jakarta? Kalau tinggal di Jakarta ada 15 tahun ada. Oh, asli mana, Pak? Asli Tegal. Oh, Tegal. Iya. Oh, ngerantau berarti? Iya betul. Karena kebutuhan ekonomi, jadi saya terpaksa jualan seperti ini. Oh, alasannya? Alasannya untuk nafkahi keluarga. Untuk modalnya kurang gitu, nggak ada permodalan lagi yang bisa seperti pinjaman uang buat ngasih modal, begitu nggak ada. Kalau persaingan gimana? Persaingan, karena banyaknya persaingan, maka kadang-kadang dagangnya saya kurang begitu laku. Oh, kalau tempat lahan gimana? Ada? Kalau lahan, kalau di sini ada peraturan dari dari pemerintah, dari pihak wali Antib gitu ya, nggak boleh dagang di sini kecuali jam-jam tertentu. Harapan Bapak dari dukungan pemerintah dan masyarakat apa harapannya? Harapan saya sebagai pedagang, supaya pemerintah memperhatikan pedagang-pedagang kaki lima, karena berdagang adalah sumber kekuatan ekonomi bangsa. Ya, dengan Bapak siapa namanya? Chandra. Bapak Chandra. Oh, asal mana, Pak? Asal Kerinci, Jambi. Oh, Jambi. Ya. Oh. Udah berapa lama, Pak, di Jakarta? Saya baru 2 bulannya. Oh, baru 2 bulan. Alasan Bapak berjualan kaki lima sini dan gimana awal mulai berjualan? Tadinya ketemu orang sini di Juanda. Terus karena saya mau buat ongkos pulang kehabisan, jadi saya kebetulan orang yang saya temuin itu punya usaha ini, dan akhirnya saya berjualan dulu, gitu loh, selama untuk 1 sampai 2 bulan ke depan buat bekal ongkos, gitu kayaknya. Tantangan terbesarnya apa, Pak? Panas. Oh, panas? Iya, panas banget kalau di sini. Kalau dari modal, persaingan, sama lahan tempatnya buat jualan? Kalau tempat enggak, cuma karena ya panasnya aja. Tantangan yang paling utamanya panas. Ya, Udah gitu kan karena baru juga, terus pembelinya juga belum terlalu banyak gitu. Kalau modalnya? Kalau modal langsung dari yang punya tehnya, teh khas Jawanya. Kalau persaingan gimana? Kalau persaingan untuk saat ini nggak ada persaingan. Nah, sama-sama cari rezeki aja. Apa harapan Bapak dari dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat? Harapannya apa? Ya paling untuk tempat jualnya lebih ditertibkan aja, biar biar teratur aja, paling gitu. Ya, dengan Bapak siapa namanya? Mas Luri. Asli mana, Pak? Asli Jawa Timur. Jawa Timur. Kota apa tuh? Madura. Madura. Iya.
Sudah berapa lama jualan di Jakarta? Lumayan juga numpang tua di sini Oh, dari tahun 2000-an. udah berapa lama di Jakarta? Kalau masuk ke Jakarta 81 sudah masuk. Oh, cukup lama ya? Iya. Apa alasan Bapak berjualan kaki lima dan gimana awalnya bisa mulai berdagang? Ya mulainya ya ikut-ikutan aja sama teman. Ikut-ikutan karena nggak ada kerjaan lagi. Nggak kerjaan, terus ikut-ikutan sama teman, ikut jualan. Jualan kaki lima ini gitu. Tantangan terbesarnya apa Pak? Mulai dari modal atau persaingan atau lahan tempat? Kalau itu udah wajar sih ya. Kalau masalah kalau modal kita nggak perlu takut kalau modal karena ada agen sendiri yang bisa diutangin gitu. Jadi ngambil dulu dari agen, nanti setelah laku kita bayar. Setelah laku kita bayar gitu kan. Terus habis saya ketutup juga bagus, kalau nggak ketutup modal yang awal itu juga besok lagi bisa kita bayar lagi gitu. Kalau dari persaingan gimana? Kalau persaingan itu kita hanya udah biasa-biasa aja, soalnya di sini sepertinya itu karena komunitas pedagang ini nggak heran gitu, biasa aja, jadi sama-sama aja gitu. Kalau lahan dan tempatnya gimana? Nah kalau lahan memang ini kan lahan bukan lahan kontrak, bukan lahan atau sewa, bukan gitu kan. Jadi kalau pas misalnya diusir sama Pol PP ya suruh minggir gitu. Gitu. Apa harapan Bapak dari dukungan pemerintah dan masyarakat? Apa harapannya? Oh, harapannya ya serba enak lah pokoknya gitu harapannya gitu. Jadi serba enak gitu. Jadi pedagang ya maunya nggak diusir-usir gitu kan, nggak diusir-usir. Terus masih di sini sih nggak diusir, paling suruh minggir gitu, suruh minggir bukan diusir, suruh penataan nanti ditata gitu kan. Jadi nggak diusir-usir nggak. Kalau harapan dari masyarakat? Dari masyarakat ya, kalau dari masyarakat gimana ya, namanya kita pedagang itu memang konsumen memang banyak sih di sini mah, karena di sini daerah ibaratnya pariwisata gitu kan di sini, jadi ada aja gitu. Kalau hari libur-libur kayak gini tetap aja ada masyarakat, banyak pengunjung gitu, banyak. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Oke. Dengan Bapak siapa tadi namanya? Mas Ruri. Mas Ruri. Iya. Semsi TV, Renaldi melaporkan.